Memang kalau idealnya sih semua pengurusan tanah sendiri, diajukannya sendiri, Mas. Ya, Memang ada kuasa itu kan untuk memudahkan sebetulnya. Kita juga bekerja sama sebagai mitra kan PPAT. Nah, PPAT ini juga perlu ada apa ya, ada semacam integritas yang lebih kuat gitu ya. Selain secara internal, kami juga menguatkan Pak Menteri, kami berulang-ulang ya menyampaikan itu, tetapi memang perlu waktu karena ini masalahnya juga ada sebagian bagaimana transformasi ke digital ini yang dari tadinya manual ke digital secara bertahap ini betul-betul diterapkan gitu ya sampai nanti betul-betul tidak bisa ada lagi kalau sampai pada sistem blockchain misalnya itu sudah tidak mungkin ya ada pemalsuan, ada pindah-pindah sembarangan tanpa diketahui yang punya dan seterusnya. Nah, yang kedua memang yang merasa memiliki tanah perlu memanfaatkan tanahnya, tidak dibiarkan kosong, seperti ditelantarkan begitu. Jadi objek dan spekulasi orang untuk masuk ya memanfaatkan itu. Selain yang tadi secara kasar gitu ya dia pasukan melibatkan beberapa orang, kadang-kadang dibawa ke pengadilan juga bisa, Mas Feby. Jadi pengadilan nanti bilang oh ini yang benar. Nah kalau udah seperti itu kita tunggu lagi proses pengadilan. Kadang-kadang pengadilan ada di perdata, ada ke tata usaha negara, bahkan ke pidana. Jadi kompleks gitu. Padahal kan yang diharapkan seperti Mbak Nirina kan pengen cepat beres ya, jangan bikin ribet gitu. Tapi ini memang mau tidak mau jadi agak rumit ya karena sudah ada pihak ketiga, sudah ada agunan pula, gitu. Berarti bank terlibat jadi pihak. Nah kita perlu periksa ini niat baik nggak dia waktu melaksanakan itu tuh bagian dari permuhakatan jahatnya itu sendiri begitu. Nah itu perlu jadi pertimbangan yang nanti harus diperiksa secara detail oleh polisian. Yang jelas kami sangat peduli dengan kasus ini, kami terus dalami. Akun dari 3 PPAT tersebut juga sudah dibukukan sementara, terus seluruh dokumen dan wakaf juga sudah diblokir nih Mbak atas permintaan dari polisi pada bulan Juli ya, itu sudah diblokir, jadi tidak bisa ada transaksi sampai nanti ada kepastian hukum yang jelas. Nah mudah-mudahan yang Pak Ruben minta ya tadi usulan soal kalau ada secara substansi kesalahan substansial gitu ya bisa ada terobosan. Ini barangkali bisa dibahas nih Mbak Nirina dengan Pak Menteri kan besok mau ketemuan ya. Saya pikir itu satu tawaran yang menarik ya. Kalau memang udah jelas, apakah memang dimungkinkan kami mengambil sikap yang lebih tegas dan jelas gitu. Karena kepastian buat Mbak Nirina ini mewakili seluruh aspirasi masyarakat. Saya kira juga sangat penting buat kami sebenarnya kasus ini Mas Feby. Buat kami jadi oh ini ada perbaikan, oh ini ada bolongnya kita beresin gitu. Yang jelas sejak ada Satgas memang kasus di DKI itu dari 2015 sampai 2020 itu udah 700 lebih. Tahun ini 2021 cuma 5 yang keluar. Berarti memang mulai terasa ya efektivitasnya itu. Cuma jangan hangat-hangat tai ayam, ini harus berlanjut ya. Harus jadi satu sistem yang memang kita bisa teruskan ya. Siapapun menterinya, siapapun presidennya nanti dan kasus ini bisa jadi sangat milestone buat kita semua barangkali.